Bayangkan, kamu hidup di dunia di mana setiap bulan rekeningmu otomatis terisi uang. Tidak perlu bekerja, tidak perlu membuktikan diri, tanpa perlu antre subsidi. Uang itu datang begitu saja dari negara, hanya karena kamu manusia. Kedengarannya absurd, bukan? Tapi inilah yang pernah benar-benar dibahas di Swiss. Ide gila memberi uang gratis kepada semua warganya. Apakah ini langkah menuju surga ekonomi atau justru eksperimen paling berbahaya dalam sejarah modern? Di tahun 2016, Swiss mengadakan referendum nasional. Pertanyaannya sederhana, tapi mengejutkan dunia. Apakah setiap orang dewasa di Swiss sebaiknya menerima 2.500 franc per bulan, tanpa syarat, tanpa kerja? 2.500 franc kira-kira 35 juta rupiah. Jumlah yang cukup untuk hidup layak di negara itu. Hasilnya, hampir 77% rakyat menolak. Tapi perdebatan yang lahir dari ide ini jauh lebih besar dari sekedar angka. Karena untuk pertama kalinya sebuah negara modern bertanya, apakah kerja masih relevan ketika mesin dan teknologi sudah mampu menggantikan manusia? Gagasan memberi uang gratis atau yang dikenal dengan istilah Universal Basic Income atau UBI bukanlah hal baru. Tahun 1516, Thomas More dalam bukunya Utopia membayangkan masyarakat tanpa kemiskinan, di mana kebutuhan dasar setiap orang terpenuhi. Abad 20, filsuf Bertrand Russell pernah bertanya, mengapa manusia harus bekerja keras jika mesin bisa melakukannya? Ekonom Milton Friedman bahkan merancang sistem negative income tax yang mirip dengan gaji pokok universal. Utopia ini sederhana. Jika orang tak perlu khawatir soal makan dan tempat tinggal, mereka bisa bebas berkreasi, belajar, dan mengembangkan diri. Bayangkan dunia di mana seniman tidak lagi kelaparan, ilmuwan tidak lagi terikat oleh perusahaan besar. Orang-orang bisa hidup sesuai panggilan jiwa, bukan sekedar perintah atasan. Mungkin inilah janji kecil dari surga ekonomi. Tapi, apakah manusia betul-betul siap? Swiss akhirnya menolak ide ini dengan keras. Alasannya jelas. Dari mana pemerintah akan menarik dana sebesar itu? Pajak akan melonjak. Pekerja mungkin kehilangan motivasi. Dan bagaimana jika semua orang memilih rebahan selamanya? Kritik ini masuk akal, tapi justru disinilah absurditasnya. Di dunia hari ini, robot, algoritma, dan AI mulai mengambil alih pekerjaan manusia. Dari pabrik mobil, kasir supermarket, bahkan jurnalis. Jika kerja tidak lagi bisa menjamin penghasilan, apakah UBI justru solusi paling absurd yang masuk akal? Pertanyaannya bukan lagi apakah uang gratis membuat kita malas, tapi apa yang akan kita lakukan ketika bekerja bukan lagi kebutuhan ekonomi, melainkan pilihan eksistensial. UBI bukan hanya soal angka. Ia adalah pertanyaan tentang makna hidup manusia. Jika semua kebutuhan terpenuhi, apa yang akan kamu lakukan dengan waktumu? Apakah kamu tetap berkarya atau larut dalam kenikmatan kosong hingga lupa jati diri? Nietzsche mungkin akan menertawakan ide ini. Bagi dia, uang gratis akan menciptakan kawanan manusia lemah, tanpa perjuangan, tanpa kekuatan untuk menjadi Übermensch. Albert Camus mungkin berkata sebaliknya, bahwa hidup absurd justru lahir dari pencarian makna, bukan sekedar roti dan uang. Dan Marx mungkin akan menganggap ini ilusi baru kapitalisme, obat penenang rakyat agar tetap tenang dalam sistem yang tetap timpang.
Jadi, uang gratis mungkin bukan solusi, melainkan cermin. Cermin yang menyingkap betapa rapuhnya fondasi masyarakat modern kita. Swiss menolak UBI, tapi eksperimen ini kemudian dilakukan di negara lain. Finlandia memberi tunjangan bulanan pada ribuan orang. Hasilnya, mereka lebih bahagia, lebih sehat, dan justru lebih bersemangat bekerja. Kanada pernah mencobanya, meski kemudian dihentikan karena alasan biaya. Dan Kenya, salah satu negara termiskin di dunia, melakukan uji coba UBI dengan bantuan lembaga swasta. Hasilnya mengejutkan, angka stres turun, pendidikan meningkat. Ironinya, negara miskin lebih berani bereksperimen, sementara negara kaya justru takut kehilangan makna. Mungkin karena semakin kita kaya, semakin kita takut hidup tanpa tujuan. Dan semakin kita miskin, semakin kita hanya butuh bertahan hidup. Swiss gagal menerapkan uang gratis. Tapi ide ini tidak mati. Ia seperti hantu, menghantui masa depan kita. Bayangkan, 50 tahun dari sekarang. Robot menggantikan semua pekerjaan. AI menjadi menteri, pengacara, bahkan dokter. Apakah kita akan hidup di surga rebahan dengan uang mengalir tanpa syarat, atau di neraka eksistensial di mana manusia kehilangan makna karena tidak lagi dibutuhkan? Pada akhirnya, uang gratis bukan tentang franc atau dolar, tapi tentang satu pertanyaan besar. Apakah manusia bisa tetap menjadi manusia ketika hidupnya tidak lagi digerakkan oleh kebutuhan? Dan bagaimana menurutmu jika Universal Basic Income diterapkan di Indonesia? Didos Philos.